Di Indonesia, nama-nama produsen truk seperti Hino, Isuzu, Mitsubishi Fuso, sampai UD Trucks adalah nama-nama produsen truk yang sangat akrab dan juga mudah ditemukan di jalanan raya Indonesia. Karena hampir setiap hari, truk-truk asal Jepang ini mengangkut berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bahan makanan, hasil perkebunan, sampai industri. Good. Dan selama puluhan tahun, produsen-produsen Jepang itu juga dikenal sebagai kendaraan niaga yang tangguh. Dengan demikian, tidak heran jika sebagian besar perusahaan logistik yang ada di Indonesia akan lebih memilih truk Jepang untuk armadanya, karena truk-truk itu mampu memberikan biaya operasional yang rendah sekaligus tingkat keandalan yang tinggi. Dan kesuksesan truk asal Jepang tersebut bahkan membuat banyak orang menganggap truk Jepang sebagai standar utama kendaraan niaga di Asia. Karena di jalan raya, mereka mampu menempuh ratusan ribu bahkan jutaan kilometer dengan perawatan yang relatif sederhana. Dan reputasi itu dibangun melalui puluhan tahun pengalaman, inovasi mesin diesel yang efisien, dan juga kualitas manufaktur yang sudah diakui di berbagai negara. Oleh karena itu, jika berbicara tentang distribusi barang antar kota maupun antar provinsi, sangat sulit menemukan merek yang mampu menyaingi dominasi pabrikan Jepang. Tapi, semua situasi ini akan berubah drastis ketika medan operasional bergeser dari jalan raya menuju kawasan pertambangan, di mana di lokasi tambang, batu bara, nikel, maupun emas, justru pemandangan yang paling sering terlihat adalah truk-truk asal Eropa seperti Volvo FMX, Scania XT, sampai dengan Mercedes-Benz Arocs. Dengan kasus yang ada, muncul satu pertanyaan yang cukup menarik dari truk asal Jepang di area tambang ini. Kenapa truk Jepang yang sangat mendominasi dunia logistik di Indonesia justru sering kalah bersaing ketika masuk ke sektor tambang? Jadi keperluan untuk truk tambang sebenarnya sangat berbeda dengan truk yang digunakan untuk mengantar kebutuhan logistik. Yang mana truk logistik dirancang untuk bekerja di jalan beraspal yang relatif rata, mengikuti regulasi pemerintah mengenai batasan muatan, dimensi kendaraan, dan juga emisi gas buang. Oleh karena itu, prioritas utama truk logistik ini adalah efisiensi bahan bakar, kecepatan distribusi, dan biaya operasional serendah mungkin. Sementara itu, dunia tambang hampir tidak mengenal istilah jalan mulus, karena di area tambang akan dipenuhi dengan jalur tanjakan curam, turunan panjang, batu-batu besar, dan lainnya. Dan kondisi seperti ini, hal ini tentu aja membuat setiap komponen kendaraan menerima beban yang jauh lebih besar dibandingkan truk yang beroperasi di jalan raya. Yang artinya, perusahaan tambang tidak hanya mencari truk yang irit bahan bakar, mereka biasanya lebih mengutamakan kendaraan yang mampu bekerja tanpa henti selama belasan bahkan hingga puluhan jam setiap harinya. Dan karena hal ini, salah satu alasan kuat kenapa truk asal Jepang ini bisa dikatakan selalu kalah saing di area pertambangan ada di bagian Gross Vehicle Weight atau GVW, yang mana dalam industri tambang terdapat istilah cost per ton atau biaya yang dikeluarkan untuk mengangkut setiap 1 ton material. Semakin banyak material yang dapat dibawa dalam satu perjalanan, otomatis biaya pengangkutan per ton akan semakin rendah. Karena itulah perusahaan tambang selalu berusaha menggunakan kendaraan dengan kapasitas angkut sebesar mungkin. Dan disinilah truk Jepang mulai menemui keterbatasannya, dimana karena sebagian besar truk heavy duty Jepang seperti Hino 700, Isuzu Giga, maupun Mitsubishi Fuso Super Grid sejak awal dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan transportasi jalan raya di Jepang dan negara-negara Asia. Dan negara-negara tersebut termasuk Indonesia memiliki regulasi yang cukup ketat mengenai batas dimensi kendaraan. Akibatnya, desain sasi, suspensi, sampai konfigurasi gardan mereka lebih dioptimalkan untuk bekerja dalam batas regulasi tersebut. Dan pada konfigurasi truk 6x4 atau 8x4, GVW truk itu umumnya berada di kisaran sekitar 40 sampai dengan 50 ton tergantung spesifikasi dan regulasi masing-masing negara. Sebaliknya, untuk truk Eropa seperti Volvo, FMX, Scania, sejak awal memang truk ini memiliki varian yang dikembangkan khusus untuk pekerjaan konstruksi dan pertambangan. Selain memiliki pilihan sasis yang lebih berat, kendaraan ini juga dirancang supaya mampu digunakan pada aplikasi off-road dengan kombinasi bobot kendaraan yang jauh lebih besar dibandingkan penggunaan jalan raya. Sebagai contoh, Volvo FMX tersedia dengan konfigurasi 6x4, 8x4, hingga 10x4 untuk aplikasi konstruksi berat. Sementara Scania XT menawarkan berbagai konfigurasi gardan dan sasis yang memang ditujukan untuk pekerjaan ekstrim, seperti hauling batu bara, overburden, maupun proyek pertambangan terbuka. Dalam aplikasi off-road, kendaraan-kendaraan ini dapat dikombinasikan dengan superstruktur dan trailer khusus sehingga kemampuan angkut totalnya jauh lebih besar dibandingkan truk logistik asal Jepang yang konvensional. Dan inilah yang membuat perusahaan tambang lebih memilih truk keluaran non-Jepang. Karena para pengusaha tambang akan lebih fokus pada produktivitas jangka panjang buat armadanya. Walaupun harga sebuah Volvo FMX atau Scania XT jauh lebih mahal dibandingkan truk Jepang. Tapi kendaraan tersebut mampu menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi, yang ngebuat biaya angkut per ton menjadi lebih rendah. Tapi di posisi ini bukan berarti truk Jepang tidak kuat membawa muatan berat, karena truk Jepang juga sebenarnya tetap sangat andal untuk distribusi semen, baja, kontainer, maupun hasil perkebunan di jalan raya. Namun ketika dipaksa bekerja terus-menerus pada jalur hauling dengan muatan maksimal dan kondisi jalan yang sangat ekstrim, desain yang sejak awal memang ditujukan untuk regulasi jalan raya sudah mulai menunjukkan keterbatasannya. Tapi selain dari permasalahan GVW,
Kelemahan truk asal Jepang di area tambang ini berada pada output tenaga dan torsi yang dinilai kurang kompetitif untuk daerah tambang. Yang mana banyak orang yang beranggapan kalau semakin besar angka horsepower, otomatis semakin kuat juga sebuah truk itu akan bekerja di area berat atau off-road. Ya walaupun anggapan tersebut memang benar, tetapi di dunia pertambangan yang jauh lebih penting justru adalah torsi besar yang muncul pada putaran mesin rendah. Kenapa? Ya ini karena di jalur area pertambangan sangat berbeda dengan jalan raya. Truk harus melewati tanjakan panjang dengan kemiringan bisa mencapai lebih dari 10 sampai dengan 12%. Bahkan di beberapa lokasi tambang terbuka terdapat tanjakan yang lebih curam sesuai desain haul road. Yang lebih beratnya lagi, tanjakan tersebut harus dilalui sambil membawa muatan puluhan ton, mulai dari batu bara, overburden, sampai material tambang lainnya. Dalam kondisi seperti itu, mesin dari truk tambang ini tidak membutuhkan kecepatan tinggi, karena yang dibutuhkan adalah tenaga dorong yang sangat besar sejak putaran mesin sangat rendah. Lalu karena sebagian besar truk heavy duty Jepang yang beredar di Asia Tenggara selalu memiliki desain mesin yang sangat irit dan tahan lama. Sebagai contoh, beberapa varian Hino 700, Isuzu Giga, maupun Mitsubishi Fuso Super Grid umumnya menawarkan tenaga sekitar 350 sampai 450 horsepower tergantung variannya. Dan karakter mesinnya akan dibuat halus, efisien, dan cocok untuk perjalanan jarak jauh di jalan raya. Sedangkan untuk kebutuhan tambang produsen Eropa seperti Volvo, Scania, dan lainnya, rata-rata mereka menawarkan pilihan mesin dengan tenaga 440 horsepower, 460 horsepower, 500 horsepower, 540 horsepower, bahkan lebih tinggi pada beberapa model tertentu seperti di seri Actros yang memiliki tenaga dari 450 horsepower sampai dengan 625 horsepower. Dan hal ini membuat truk keluaran Eropa akan lebih unggul bukan hanya dari angka horsepower aja, tetapi juga torsi yang sangat besar sejak putaran mesin rendah. Sebagai contoh di Volvo FMX 540, truk ini menggunakan mesin D13 yang mampu menghasilkan torsi hingga sekitar 2.600 Nm di 1000 sampai dengan 1.450 rpm. Sementara Scania 460 XT juga menawarkan torsi lebih dari 2.250 Nm pada 1000 sampai dengan 1.350 rpm. Walaupun torsi puncak dari truk Jepang ini bisa dicapai pada rpm rendah, tapi selisih output torsi yang sangat jauh ini membuat truk asal Jepang akan kesulitan melewati area pertambangan. Sebagai gambaran, kita coba bayangkan ada dua truk sedang menghadapi tanjakan panjang 1 km dengan kemiringan sekitar 12%. Truk pertama memiliki tenaga 360 horsepower dengan torsi lebih kecil yaitu di 2250 Nm. Karena hal itu, supir harus sering menurunkan gigi supaya mesin tetap berada pada putaran ideal. Dan ketika RPM turun terlalu jauh, tenaga ikut menurun yang membuat kecepatan kendaraan berkurang drastis. Sebaliknya, truk kedua yang memiliki tenaga 500 horsepower dengan torsi di atas 2500 Nm, hal ini tentu saja membuat mesin masih mampu menghasilkan gaya dorong besar dari RPM yang sangat rendah. Akibatnya, kendaraan dapat mempertahankan kecepatan lebih stabil tanpa kehilangan momentum. Dan karena hal itulah, banyak perusahaan tambang sering memilih mesin berkapasitas besar dengan torsi tinggi, meskipun konsumsi bahan bakarnya sedikit lebih besar dibandingkan truk logistik biasa. Tapi untuk dari nilai produktivitasnya yang pasti akan meningkat, hal ini tentu saja mampu menutup tambahan biaya bahan bakar tersebut di setiap harinya. Tapi selain dari segi tenaga mesin, untuk di bagian teknologi transmisinya, truk-truk asal Jepang juga dinilai kurang cocok untuk di area pertambangan. Walaupun jika dilihat sekilas, transmisi di truk mungkin terlihat sebagai komponen biasa, tapi dalam operasi tambang, transmisi memiliki peran yang sangat besar terhadap keselamatan. Di mana di pasar Indonesia sendiri, banyak truk asal Jepang yang dipasarkan dengan spesifikasi lokal yang masih menggunakan transmisi manual konvensional. Walaupun sistem ini sebenarnya sangat tangguh dan mudah diperbaiki, supir juga memiliki kendali penuh terhadap perpindahan gigi yang membuat cocok digunakan di berbagai kondisi jalan raya. Tapi ketika transmisi ini masuk jalur tambang yang ekstrim, kondisinya akan berubah. Kenapa? Ya kita coba bayangin lagi. Ada sebuah truk asal Jepang dengan transmisi konvensional sedang menuruni jalan sepanjang 2 km dengan kemiringan belasan persen sambil membawa muatan puluhan ton. Jika pengemudinya hanya mengandalkan rem utama, suhu kampas rem akan meningkat sangat cepat. Dan semua itu bisa disebabkan karena gesekan yang terus-menerus menghasilkan panas tinggi sehingga kemampuan pengereman menurun. Dan fenomena ini dikenal sebagai brake fade. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, pabrikan Eropa mengembangkan berbagai teknologi pengereman tambahan. Dan salah satu yang paling terkenal untuk mengatasi permasalahan ini adalah pada Volvo I-Shift yang dipadukan dengan hydraulic retarder. Selain Volvo, ada juga Scania yang juga dapat dikombinasikan dengan sistem retarder ini. Dengan demikian, saat truk menuruni bukit, sebagian besar gaya pengereman dilakukan oleh retarder. Selain meningkatkan keselamatan, penggunaan retarder juga membuat umur kampas rem menjadi jauh lebih panjang. Oleh karena itu, perusahaan tambang pun dapat menghemat biaya perawatan. Pada akhirnya, alasan utama kenapa truk asal Jepang sering kalah bersaing di sektor tambang sebenarnya bukan karena kualitas truk Jepang ini lebih rendah atau jelek, tapi karena adanya perbedaan desain sejak kendaraan tersebut pertama kali dikembangkan sampai dijual. Dan hal inilah yang membuat truk asal Jepang akan sangat jarang terlihat di area pertambangan. Kemudian di aspek-aspek inilah truk Eropa memang dirancang untuk unggul untuk di area pertambangan. Tapi jika kendaraan yang sama dipindahkan kembali ke jalan raya, ceritanya bisa sangat berubah total. Karena truk asal Jepang justru akan menunjukkan keunggulannya melalui konsumsi bahan bakar yang lebih efisien.
Jadi pada akhirnya memang semuanya sudah berada di tempatnya masing-masing. Namun walaupun begitu, truk Eropa memang biasanya jauh lebih unggul dari segala aspek daripada truk Jepang. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.